Bahkan dalam ayat lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun." Siapa saja itu kan umum, tidak pandang bulu apakah dia para petinggi atau bawahan, dan siapa saja yang apabila tidak menggunakan undang-undang yang Allah tetapkan, yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang yang zalim. Melihat keadaan kita sekarang ini, sangat nampak kerusakan yang terjadi. Karena apa? Karena hukum yang digunakan adalah khususnya di negeri kita ini adalah hukum yang kebanyakan bertentangan dengan undang-undang yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang beliau jelaskan dan beliau terapkan di masa beliau dan di masa Khulafaur Rasyidin dan di masa tabi'in dan seterusnya sampai kepada khalifah-khalifah generasi penerusnya. Maka dengan adanya forum ini atau pertemuan ini, mudah-mudahan hal ini dapat menggugah hati khususnya kita kaum muslimin dan muslimat dan seluruh umat manusia mana saja. Artinya jangan sampai ia jangankan menentang, jangan sampai ia benci, jangan sampai ia ogah atau istilahnya takut dengan hukum Allah. Karena sebenarnya hukum Allah itu adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk keselamatan, untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tidak pandang bulu apakah itu muslim ataupun non muslim. Karena Islam adalah turunkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi jangankan orang non muslim, jangankan orang muslim, orang non muslim pun sebenarnya itu berbahagia, sebenarnya senang, mestinya itu kan, karena sesuai dengan yang dikatakan Allah. Apabila hukum itu sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan, niscaya Allah akan menurunkan kesejahteraan. Itu sebagaimana yang dibacakan oleh guru-guru kita tadi, orang-orang yang bertakwa. Maka Allah turunkan, Allah berkahi, turunkan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Itu karena solusinya dengan menggunakan hukum yang Allah tetapkan tersebut. Karena bagaimanapun seseorang ingin bertakwa, bagaimanapun orang ingin supaya dirinya dikatakan bertakwa dan dia ingin jadi orang takwa, tidak akan bisa tercapai apabila hukum Allah tidak diterapkan, atau paling tidak seandainya dia berada di tempat yang hukum Allah tidak ditetapkan, paling tidak hatinya tidak tenang, hukum Allah itu tidak dilaksanakan. Itulah paling sedikit dan paling lemah iman. Karena jelas kemungkaran itu apabila hukum Allah tidak ditetapkan. Inilah yang sampai sekarang kita pribadi dan seluruh kaum muslimin tentunya sangat miris melihat keadaan umat sekarang karena sudah banyak jauh dari hukum-hukum Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Nanti akan datang satu masa terhadap umatku, umat itu sudah banyak lari dari ulama wal fuqaha, dan jauh dari fuqaha. Nah, ulama dan fuqaha inilah yang mereka itu mampu untuk menyampaikan hukum Allah itu. Mereka lah yang menerapkan, mereka lah yang menyampaikan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan
bisa mereka ini masuk ke dalam pemerintahan sekalipun, untuk apa? Supaya hukum Allah ini dapat ditegakkan. Namun sangat disayangkan umat manusia, jangankan demikian, mereka malah benci dengan ulama atau fuqaha yang menyampaikan hukum itu dan ingin menerapkan hukum itu. Inilah yang sangat kita sayangkan sekali. Sehingga Allah akan berikan bala, kata Rasulullah. Wayabtilahumullahu bisalasi baliyat. Akhirnya Allah berikan kepada mereka 3 macam bala. Apakah itu? Yang pertama, yusallituhumullahu sultanan zalima. Allah angkat di masa itu para pemimpin yang zalim. Dan kita rasakan sekarang ini. Karena umat sudah menjauh daripada ulama, fuqaha, yang mereka lah yang dapat menyampaikan hukum tersebut. Namun banyak yang tidak mau memakainya dan mengaplikasikannya. Bahkan sampai pemerintahnya pun jauh. Bahkan memusuhi. Bahkan ada yang menteror. Bahkan sampai ada yang, kalau istilah sekarang apa? Iya, sampai dituduh radikal dan sebagainya. Berarti kan nampak sekali ini. Sehingga Allah balakan kepada umat itu pemerintah atau raja atau penguasa yang zalim. Dan kita merasakan, jangankan mereka yang salah tadi, kita pun yang benar ikut juga. Bukan Allah yang salah. Karena apa? Karena kita tidak mampu mencegahnya. Karena banyak yang tidak mau mencegahnya. Dan banyak yang diam, tidak menggunakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah yarfa'illahul barakat min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Lihat sekarang bagaimana ekonomi kita. Begitu merosotnya. Negara kita yang semakin banyak hutangnya. Jangankan modalnya, pokoknya, ribanya saja, bunganya saja sangat susah untuk dibayar. Bagaimana keadaan umat yang akan datang, yang sangat disayangkan. Cucu-cucu yang akan merasakan sakitnya nanti. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Yang terakhir yang sangat dikhawatirkan, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Yaitu mereka meninggal dalam keadaan tanpa membawa iman. Inilah yang sangat kita khawatirkan. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini menggugah hati kita semua, khususnya kaum muslimin dan muslimat dan seluruh umat, khususnya Indonesia dan seluruh dunia, agar mereka jangan menjauh dari hukum Allah dan mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan hukum Allah tersebut. Mungkin inilah yang dapat ulun sampaikan. Al-Fakir banyak minta ridha, minta ampun dan maaf jika ada salah dan khilaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.